Udah ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua sekarang dikumpulkan dalam Zoom meeting ini dalam keadaan sehat dan tanpa rasa apapun. Dan kami di sini izin untuk mempresentasikan materi mengenai bimbingan teknis keuangan dan keberangkatan dengan maksud untuk memenuhi kewajiban kami dari tugas penalti dari ISMA PSE Part 4, tipe 4 dan juga tipe 5 pada beberapa hari lalu silam. Dan kami dari kelompok 29 dari Host University, Universiti Kebangsaan Malaysia, dan kami juga beranggotakan 3 orang. Jadi di sini saya izinkan dulu untuk memperkenalkan diri. Aku Mojang Zulfa Madea dari Home University, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini ada kedua teman saya, mungkin boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, sebelumnya terima kasih kesempatannya. Jadi di sini saya Prof. Bagus Wicaksono, saya dari Home University, Universitas Airlangga. Tes kedengaran suaranya? Terdengar. Aman. Makasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rifda Kalisa dari Home University, Universitas Syahkuala. Oke, baik. Terima kasih Nino dan juga Rifda. Mungkin dari Nino boleh terlebih dahulu share screen terlebih dahulu ya. Jadi sedikitnya aku izin untuk memulai presentasi. Jadi sedikitnya dari pembekalan kemarin itu teman-teman sudah diberikan panduan terkait pencairan dana beasiswa. Dan kenapa hal ini menjadi penting? Karena salah satunya adalah dana beasiswa dari ISMA ini yang akan kita pakai itu pakai dana negara gitu. Maka dari itu harus benar-benar tertib, harus benar-benar prudent dan juga harus sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh ISMA baik dari LPDP dan juga dari Kemendikbud gitu. Karena kalau dari apa yang sudah dipaparkan oleh pemateri kemarin, kalau sampai ada yang salah-salah sedikit pun atau sampai ada yang tidak menempati deadline sedikit pun itu imbasnya nggak cuma hanya ke diri sendiri tapi juga ke teman satu rombongan di host ini gitu. Dan boleh mungkin slide selanjutnya. Oke, ini daftar isi terkait apa aja yang akan kita bahas di presentasi pada siang hari ini. Dan mungkin sedikit pengantar juga perihal program ini sebelum kita menyelam lebih dalam ke poin-poin yang tertera di PowerPoint. Jadi ISMA ini adalah program kolaborasi dari dua lembaga pemerintah yang berbeda. Jadi segala hal terkait konsep dan teknis itu dirancang oleh Kemendikbudristek dan untuk dananya itu berasal dari LPDP. Karena itu peraturan-peraturan yang terkait dengan komponen dana beasiswa pun harus merujuk pada standar aturan yang sudah ditentukan oleh LPDP gitu. Dan ini poin-poinnya yang akan kita bahas. Boleh slide selanjutnya. Oke, ini perihal alur pencairan dana beasiswa. Dari struktur bagan yang bisa teman-teman lihat, prosesnya nanti akan melibatkan sangat banyak pihak gitu. Jadi hubungannya nggak cuma antar awardee ke panitia ISMA, tapi perjalanan cukup panjang sampai pengajuan itu bisa benar-benar selesai gitu. Dan mungkin di sini saya akan menjelaskan secara singkat satu persatu. Pertama, dari penerima beasiswa. Jadi dimulai dari awardee, nanti tuh ngajuin dan ngebuat form yang udah ditentuin sesuai dengan deadline. Yang mana nantinya masing-masing komponen tuh bakal dikasih deadline sama pihak ISMA. Dan itu sama sekali nggak boleh terlewat. Jadi sesama awardee UKM, harapannya bisa sama-sama saling mengingatkan gitu. Terus di yang kedua ada keuangan ISMA. Jadi setelah awardee ngebuat form dan udah upload juga ke portal ISMA di websitenya, nanti pihak ISMA bakal ngeproses dan bakal ngeverifikasi form yang udah kita submit. Jadi dicek nih validitasnya udah benar nggak sih, ada yang kurang nggak, dan udah sesuai atau belum dengan ketentuan dan syarat dari LPDP. Kalau ada yang nggak oke atau ada yang nggak lengkap, itu bakal dibalikin lagi ke awardee. Jadi nggak akan ditindaklanjuti sama sekali. Dibalikin ke kita untuk dikoreksi kalau udah lengkap semua. Barulah ISMA bakal ngebuat dokumen pengajuan dana ke Kemendikbudristek dan LPDP gitu. Nah, dari pihak ISMA ini komit bakal memproses ini selama 3 hari kerja setelah dokumen lengkap terverifikasi gitu. Habis itu ketiga ke Belmawa. Belmawa ini apa? Belmawa ini adalah direktorat dari Kemendikbudristek. Jadi dari pihak ISMA juga harus minta persetujuan dulu ke Kemendikbud sebelum minta persetujuan ke LPDP gitu. Dan setelah 5 hari kerja dari Kemendikbud dan udah diverifikasi kembali, maka lanjutlah ke stakeholder terakhir, yaitu LPDP. Nah, LPDP ini untuk permohonan yang dikirimin ke LDP itu, kalau tahun lalu itu butuh sekitar 10-12 hari kerja untuk proses pengerjaan
dan verifikasi dokumen. Biasanya katanya 10 hari itu udah beres, cuma mereka ambil waktu bulat tuh maksimal banget itu 12 hari dari LPDP-nya. Itu untuk LPDP. Selanjutnya ada bank LPDP. Ini tuh artinya setelah segala hal udah oke dan sudah terverifikasi, pengajuan kita udah aman lah istilahnya, barulah di situ pencairan dana sudah bisa masuk ke rekening bank kita masing-masing yang udah diverifikasi di portal ISMA yang ada BRI, BSI kayak gitu ya. Dan itu butuh maksimal 2 hari kerja tambahan untuk bisa benar-benar masuk ke rekening kita masing-masing kayak gitu. Dan ada catatan yang harus juga digarisbawahi bahwasanya setiap ada kesalahan dalam alurnya sekecil apapun itu tuh kita harus balik lagi ke awal gitu. Misal ada masalah di Timbel Nawa, maka kita kembali lagi ke proses pertama di UWRDI, kita nyusun ulang lagi dari awal kayak gitu. Dan di sini tertera ya bahwa lama pemrosesannya itu roughly bisa 20 sampai 22 hari kerja. Yang mana itu 30 hari kalender kalau disatuin sama hari liburnya. Dan di sini kita bisa paham bahwa proses pengajuannya itu sangat panjang karena di sini kita pakai dana negara, maka semua hal itu harus hati-hati dan dokumentasinya harus benar. Slide selanjutnya. Oke, prosedur pengajuan. Tadi mungkin udah teman-teman pahami ya bahwa setidaknya ada 4 pihak yang terlibat dalam proses pencairan, peserta ISMA, panitia ISMA, Kemendikbudristek, dan LPDP. Dan untuk prosedurnya seperti biasa ada di portal web ISMA dan ada format nama yang harus diikutin. Jadi bisa mengacu pada itu aja. Dan ISMA ini bakal memproses pencairan dana itu secara kolektif berdasarkan klaster gitu. Maksudnya dilakukan per kampus masing-masing, per kampus host university. Jadi serombongan secara kolektif oleh UWRDI dari host university masing-masing. Jadi ini bakal sedikit pressure sebenarnya karena baik lagi yang dirugikan tuh nggak cuma diri sendiri tapi juga teman serombongan. Karena kata pihak ISMA mereka nggak akan ngeproses kalau award-nya belum full tim gitu. Dan nanti dari pihak ISMA juga bakal provide tanggal pengumpulan setiap berkas pengajuan. Mereka bakal ada deadline-nya juga yang harus kita ikutin. Dan pihak ISMA bakal nunggu semua dokumen dari seluruh awardee di host unit itu lengkap dikolektifkan. Jadi one for all for one gitu. Boleh slide selanjutnya. Oke, di sini ada format pengajuan dan ada komponen-komponen beasiswa apa yang disediakan oleh ISMA. Dan ini sebenarnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman-teman saya selanjutnya. Jadi boleh saya serahkan dulu aja ke teman saya. Rekan saya Arif dah. Oke, makasih Hamadia atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai formulir pengajuan beasiswa. Yang perlu diketahui di sini adalah invoice adalah sebuah dokumen yang tertulis dan digunakan sebagai suatu bukti pembelian yang berisi informasi seperti daftar barang atau kiriman jasa yang dilengkapi dengan catatan nama dan jumlah pembayaran yang harus ditagih oleh pembeli. Dan bukti pembayaran ini juga adalah sebuah dokumen yang berisikan catatan kegiatan transaksi jual beli, pembayaran atau kegiatan secara tertulis, contohnya seperti bukti transfer, kwitansi yang telah dicap atau ditandatangani oleh pihak instansi, mutasi rekening tabungan atau juga kartu kredit. Dan pencairan beasiswa dilakukan secara at cost atau lump sum. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah biaya at cost, yang berarti pembayaran sebesar nominal yang ditagihkan dan dibayarkan. Komponen beasiswa yang dibayarkan secara at cost adalah biaya pendaftaran, biaya pendidikan, dana aplikasi visa, dana asuransi kesehatan, dana transportasi, dana pemeriksaan COVID-19, dana karantina, dan juga dana darurat. Dan yang kedua ada lump sum, yang berarti pembayaran yang dilakukan dengan membayarkan jumlah besar sekaligus di muka. Komponen beasiswa yang dibayarkan secara lump sum adalah biaya kedatangan dan dana hidup selama berada di host country. Dan pencairan beasiswa ini akan dibayarkan secara ada dua cara, yaitu yang pertama langsung ke host university, ke perguruan tinggi luar negeri yang akan kita tuju seperti sekarang di UKM, dan yang kedua adalah langsung ke mahasiswa sendiri, yaitu baik berupa pembayaran komponen beasiswa yang dibayarkan lump sum seperti dana kedatangan dan dana hidup bulanan, maupun pembayaran reimbursement yang akan dibayarkan secara at cost. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengajuan reimbursement. Setiap form pengajuan harus melampirkan penjelasan atau keterangan tambahan berupa narasi permohonan pencairan, rincian nama,
judul setiap dokumen yang dilampirkan. Dan yang kedua, jika mengajukan pencairan lebih dari sekali, form pengajuan harus dibuat secara terpisah namun dokumen digabungkan ke dalam satu file PDF agar tidak tercecer kemana-mana. Dan yang ketiga, tenggat waktu masa revisi adalah 12 jam setelah pengumuman diumumkan dan pengumpulan form lebih dari itu dapat dianggap tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Jadi di sini kita semua harus hati-hati mengenai tenggat waktu yang harus kita lakukan untuk mengumpulkan reimbursement. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai form pengajuan per komponen. Di sini ada 10 poin yang akan dibahas. Yang pertama adalah biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran adalah biaya pendaftaran program mobilitas internasional yang dibayarkan secara langsung oleh pihak ISMA ke perguruan tinggi yang dituju. Dan biaya ini bersifat at cost dan dokumennya berupa invoice dan tanda terima atau bukti transfer untuk reimbursement. Dan yang kedua ada biaya pendidikan yang bersifat at cost dan dokumen yang dibutuhkan adalah invoice dan tanda terima atau bukti transfer yang sama seperti di biaya pendaftarannya. Dan yang ketiga adalah dana kedatangan atau settlement allowance. Dan dana kedatangan ini merupakan dana yang diberikan kepada peserta program dalam rangka perpindahan peserta program dari domisili asal menuju kota perguruan tinggi, contohnya dari Indonesia ke Malaysia sendiri. Dan dana ini bersifat lump sum dan dokumen yang dibutuhkan adalah dokumen pengurusan visa atau halaman visa. Next. Dan yang keempat ada dana hidup bulanan atau living allowance, dan dana ini bersifat lump sum dan dokumen yang dibutuhkan ada 2, yaitu dana hidup bulanan periode 1 diajukan untuk pembayaran biaya hidup selama 3 bulan pertama, dan dokumen yang dilampirkan adalah letter of acceptance atau surat keterangan aktif, KRS atau dokumen sejenisnya. Dan yang kedua adalah dokumen dana hidup bulanan periode 2 yang dibayar dengan melampirkan progress report yang telah ditandatangani dosen dari universitas asal dan hasil secara boarding pass keberangkatan termasuk boarding pass flight domestik dan boarding pass penerbangan internasional, dan itu bisa lebih dari boarding pass internasional jika ada connecting flight-nya atau transit dimanapun. Dan yang ketiga adalah bukti lapor diri dari KBRI, keempat ada visa dan cap imigrasi, dan kelima ada bukti sudah mengikuti perkuliahan atau enrollment letter. Jadi dana hidup kedua ini tidak akan diberikan jika kita tidak siap melakukan laporan untuk 3 bulan pertama selama di host country-nya. Dan yang kelima yang adalah dana transportasi, yaitu meliputi tiket pesawat dan tiket kereta antar kota, dan ini bersifat ad cost, dan dokumen yang diperlukan adalah tiket, tanda terima, dan boarding pass. Keenam ada dana aplikasi visa, dan ini dibayarkan langsung ke penerimanya, ke penerima beasiswa seperti reimbursement atau dibayarkan ke universitas jika ada oleh LPDP sendiri. Dan dana ini bersifat ad cost, dan dokumen yang diperlukan adalah invoice visa dan bukti file visa. Yang ketujuh ada dana asuransi kesehatan, dan batasnya adalah sebesar 15 juta, dan ini akan dibayar langsung oleh ke penerimanya langsung, ke penerima beasiswa oleh LPDP-nya sendiri, dan dokumen yang diperlukan adalah invoice asuransi dan dokumen pernyataan. Next. Dan yang ke-8 adalah dana karantina COVID-19, dana yang dikeluarkan dalam rangka memasuki wilayah negara yang mewajibkan karantina. Dan dana ini bersifat opsional. Jika negara tersebut tidak memerlukan karantina atau sebagainya, maka kita tidak akan mendapatkan hal tersebut. Dan dana ini bersifat ad cost, dan dokumen yang akan diperlukan untuk mendapatkan dana ini adalah invoice, bukti bayar, dan surat keterangan karantina. Dan yang ke-9 ada dana keadaan darurat,
yaitu biaya transportasi untuk kepulangan atau biaya lainnya yang dibutuhkan. Contohnya seperti ketika penerima beasiswa tersebut meninggal dunia, sakit, atau terjadi bencana atau lain sebagainya. Dan dana ini bersifat ad cost dan dokumen yang dibutuhkan adalah invoice visa dan tanda terima. Dan yang terakhir adalah dana PCR keberangkatan atau perpulangan. Dan lagi hal ini bersifat opsional dan mungkin tidak dibutuhkan oleh semua negara. Dan dana ini merupakan pemeriksaan tes COVID-19 yang dibayarkan langsung kepada penerima beasiswa dengan kuota maksimal 5 kali tes PCR. Dan mungkin jika dilakukan lebih dari 5 kali, mungkin kita tidak akan di-cover lagi oleh LPDP sendiri. Dan dana ini bersifat ad cost dan dokumen yang dibutuhkan adalah invoice, bukti bayar, dan hasil PCR-nya sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Oke, baik. Terima kasih sudah atas kesempatannya. Jadi di sini aku akan melanjutkan presentasi kita tadi dengan melanjutkan common mistake yang biasanya terjadi di dalam form pengajuan. Jadi di sini ada beberapa common mistake yang biasanya terjadi di ISMA Awardee dan yang kadang menjadi kendala kenapa dokumen kita dikembalikan oleh mungkin pihak LPDP atau bahkan pihak panitia ISMA itu sendiri. Misal yang pertama, common mistake-nya adalah hasil scan dokumen yang buruk dan tidak dapat dibaca. Ini mungkin kurang lebih bersifat fatal karena akan menyulitkan proses verifikasi. Lalu selanjutnya ada juga dokumen yang dilampirkan tidak lengkap sesuai dengan persyaratan. Terus ada juga informasi rekening yang dicantumkan tidak sesuai. Jadi antara rekening yang kita cantumkan dengan rekening yang kita tulis mungkin berbeda, sehingga ini juga berpotensi untuk pengunduran dana karena formnya salah. Lalu dilanjutkan juga yang keempat, ada pengajuan dengan nominal yang tidak sesuai dengan yang tertera pada bukti transfer dan invoice. Jadi ini juga satu hal yang harus teman-teman perhatikan, bahwasanya bukti transfer dan invoice yang kalian input nantinya harus sama nominalnya, sehingga tidak ada mismatch di dokumen yang ingin kita ajukan. Lalu ada juga membuat pengajuan dana memasukkan biaya-biaya yang tidak ditanggung. Jadi teman-teman harus ingat tadi sudah dijelaskan oleh Fama dan juga Rida, ada ada hal-hal yang ditanggung oleh ISMA dan ada yang tidak ditanggung, dan ini harus kita cermati bahwasanya dokumen pengajuan dana yang kita masukkan itu harus sesuai dengan hal-hal yang ditanggung oleh ISMA. Jadi teman-teman tidak diperkenankan untuk memasukkan pengajuan dana yang sedari awal tidak ditanggung oleh ISMA. Karena kalau misal teman-teman memasukkan nanti ternyata hal itu tidak ditanggung, berpotensi untuk pengajuan dananya ditolak dan kita harus mengulang dari awal. Dan proses pengulangan dari awal ini memakan waktu cukup lama, seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal presentasi. Lalu poin selanjutnya, untuk pembayaran secara kolektif ke satu pihak, bukti pembayaran dilampirkan merupakan pembayaran ke rekening pihak yang dibayarkan, bukan ke rekening yang melakukan pembayaran secara kolektif. Poin selanjutnya juga, tidak memberi keterangan pada setiap gambar dokumen yang dilampirkan. Jadi nanti teman-teman diminta untuk mencantumkan gambar dokumen, dan kita harus memberikan keterangan di bawah gambar tersebut. Ini merupakan gambar untuk pengajuan dokumen apa. Lalu selanjutnya poin terakhir adalah pengajuan sekali penerima biaya. Jadi mungkin dari tadi juga sudah sedikit banyak disinggung kalau sebenarnya dokumen itu kita satukan dalam satu file, dan di sini submit dokumen adalah melalui DMS, dokumen management system, dan menyimpan hard copy-nya dalam satu folder dokumen. Apa DMS itu? Dokumen management system ini kalau kalian lihat ada di web peserta award ISMA secara langsung, dan di sana kalian bisa langsung mengumpulkan dokumen-dokumen kalian menjadi satu agar tidak hilang. Jadi pastikan setelah misal kalian melakukan pembelian atau ada invoice, bisa langsung dimasukkan ke dalam DMS ini, dan hard copy-nya juga kalian simpan ke dalam folder dokumen. Dokumen ini nantinya dikirimkan ke Direktorat Dalmawa, Dikti, Kemendikbudristek setelah masa studi berakhir.
untuk pelaporan asli dokumen pertanggungjawaban ya teman-teman. Terus dokumen yang harus dimasukin ada apa aja sih? Dokumen yang dimasukin ada banyak, mulai dari surat pernyataan mahasiswa bermaterai, terus ada juga surat komitmen mahasiswa bermaterai, surat pernyataan persetujuan orang tua bermaterai juga, surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM, LOA dari UKM, Universitas Kebangsaan Malaysia, lalu ada juga boarding pass pesawat, penerbangan lokal dan internasional, pulang untuk berangkat dan pulangnya, dan ini harus asli juga. Ada bukti visa juga, bukti lapor diri, seluruh dokumen pertanggungjawaban yang dilampirkan juga dimasukkan ke dalam komponen, baik asli maupun salinannya. Lalu terakhir dokumen-dokumen lainnya yang sekira kalian rasa perlu untuk dimasukkan ke dalam DMS dan juga folder ini. Ingat teman-teman, di sini dokumennya ada banyak banget, jadi aku saranin untuk kalian benar-benar menyimpan file-file yang kalian masukkan itu secara tertata, secara rapi, dan kalau misal nih kalian habis beli tiket atau kalian menerima LOA, langsung diarsipkan ke yang sekiranya aman, misal seperti Google Drive atau juga OneDrive. Oke, jadi mungkin itu tadi sudah memasuki akhir dari presentasi kita. Mungkin kalian juga bisa melihat lebih banyak di link berikut isma.id/buku saku keuangan. Di sini semua sudah lengkap teman-teman, seperti yang dipresentasikan pada hari ini. Dan kalau misal kalian merasa ada pertanyaan lebih, kalian bisa langsung cek link yang ada di sini. Mungkin sekian saja presentasi dari kami untuk pemenuhan penalti kali ini. Sebelum saya tutup, sekiranya ada yang mau bertanya. Oke, baik. Apabila tidak ada yang mau bertanya, mungkin saya kembalikan ke Zulfa. Terima kasih. Oke, terima kasih Nino dan juga Rizda. Mungkin karena tidak ada yang bertanya, kami cukupkan sampai di sini saja. Sekian dari kami, mohon maaf dari kami apabila ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam penyampaiannya. Namun ini digarisbawahi bahwa info-info yang kami paparkan di sini sesuai dengan buklet dari Bimtek Keuangan dari ISMA itu sendiri. Jadi bisa dipastikan insya Allah benar gitu. Jadi mungkin kita cukupkan sampai sini aja. Bila ada pertanyaan bisa melalui chat aja atau di PowerPoint ISMA PSA itu ada Q&A, itu bisa dilihat, itu cukup banyak informasi baru. Jadi mungkin sekian dari kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya yang udah menyempatkan waktunya. Bye. Terima kasih teman-teman. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih. Ya.